Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Firna Paradita from class 4C. How are you, student? Okay, alhamdulillah. So today with this online class, I will explain about how to learn with TikTok. As you know, we can learn many applications such as TikTok. Okay, next, I will explain about history of TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer belakangan ini. Aplikasi yang berisi video durasi pendek ini dirasa lebih menghibur dan sangat informatif. Tapi tunggu dulu, siapakah pencipta TikTok? Sosok keren di balik aplikasi TikTok adalah seseorang bernama Zhang Yiming. Pria 38 tahun ini lahir pada tanggal 1 April 1983 di Provinsi Fujian. Yiming merupakan lulusan Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineering. Yiming memulai perjuangannya dengan mendirikan perusahaan di bidang teknologi bernama ByteDance pada bulan Maret 2012. Lewat perusahaannya inilah, dia kemudian mengembangkan dan merilis TikTok pada bulan September 2016. Dulunya, aplikasi ini bernama Douyin dan hanya digunakan khusus di negara Cina. Pada awal perilisannya, Yiming meminta karyawannya sendiri untuk membuat video di aplikasi Douyin. Dia juga aktif mengadakan kompetisi demi mengumpulkan banyak like dari video yang telah diunggah. Hanya dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan sudah mencapai 1 miliar tayangan video setiap harinya. Popularitas Douyin yang kian menanjak membuat perusahaan ByteDance melakukan perluasan keluar Cina dengan berganti nama menjadi TikTok. Perubahan nama ini dimaksudkan agar mudah diingat dan menarik perhatian masyarakat dunia. Hasilnya sangat luar biasa. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Sensor Tower, pada kuartal 3 tahun 2021, TikTok berada pada urutan pertama dalam daftar aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di dunia. Capaian TikTok ini terasa istimewa karena berhasil melewati capaian aplikasi-aplikasi populer lain seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Data tersebut ternyata berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan, di mana TikTok adalah aplikasi non-game yang juga menempati urutan pertama dari sisi pendapatan. Kesuksesan TikTok pun berdampak positif bagi ByteDance, terutama Zhang Yiming secara personal. Menurut data Forbes pada Oktober 2021, saat ini Yiming menjadi orang terkaya nomor 2 di daratan Cina. Lantas, sebenarnya apa sih yang membuat TikTok ini meraih kesuksesan? Yang pertama, TikTok menawarkan hiburan yang sangat beragam. Ketika membuka TikTok, kita akan menemukan banyak sekali konten yang beragam. Tak melulu konten hiburan, saat ini banyak konten-konten berisi informasi menarik yang dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Kreator TikTok makin hari makin kreatif, ditunjang dengan user-friendly, kemudahan editing video, dan banyaknya fitur edit video yang menyesuaikan dengan momen-momen penting. Ditambah, partisipasi user TikTok yang begitu bersemangat ketika ada tantangan ataupun hal-hal baru di aplikasi ini. Data terbaru menunjukkan pengguna sosial media di dunia menghabiskan waktu 32 menit per harinya di aplikasi TikTok. Angka ini hanya terpaut 1 menit dengan Facebook yang menempati urutan kedua dengan 33 menit. Capaian ini sungguh luar biasa, mengingat TikTok bukanlah aplikasi yang dibuat di Amerika dalam list tersebut. Yang kedua, TikTok sigap dan bergerak cepat dengan berhasil mengakuisisi pesaingnya, yaitu Musical.ly. Ketika TikTok sedang naik-naiknya, di Amerika Serikat ternyata ada aplikasi serupa bernama Musical.ly. Aplikasi ini fokus pada konten lip sync berdurasi 15 detik. Pada tahun 2015, Musical.ly berhasil menduduki peringkat pertama pada App Store, hingga perusahaan yang menaungi TikTok tertarik mengakuisisi Musical.ly pada akhir tahun 2017. Transaksi tersebut menghabiskan biaya 1 miliar US dollar. Sejak akuisisi itu selesai, TikTok memiliki beragam lagu dan berbagai pilihan musik yang sangat memanjakan penggunanya. Yang ketiga, TikTok mampu bertahan walau banyak ditentang. Pro dan kontra selalu menghampiri aplikasi TikTok. Aplikasi ini banyak ditentang di berbagai negara. Di India misalnya, sejak Juni 2020, pemerintah di sana memblokir TikTok karena memanasnya hubungan diplomasi di kedua negara. Ketegangan militer di perbatasan Himalaya dianggap sebagai alasan utama pemerintah India belum membuka blokirnya terhadap TikTok. Akibatnya, perusahaan ByteDance merugi
dan kreator-kreator India kehilangan mata pencahariannya. Kemudian di daratan Amerika, TikTok juga sempat diblokir di negeri Paman Sam. Perang dagang antara Amerika dan Cina pada masa jabatan Presiden Donald Trump menyebabkan aplikasi-aplikasi asal negeri tirai bambu tidak diizinkan untuk beroperasi. TikTok dan beberapa aplikasi dari Cina dianggap membahayakan privasi dan keamanan data bagi warga Amerika. Masalah kembali mencuat ketika TikTok disarankan untuk menerima pinangan akuisisi dari Microsoft agar mendapatkan izin operasi. Kesepakatan itu tidak pernah terrealisasi sampai pada akhirnya pada bulan Juni 2021 kemarin, Joe Biden, Presiden Amerika saat ini, menangguhkan pemblokiran TikTok. Tetapi tunggu dulu, Presiden Amerika itu tidak serta-merta memberikan keleluasaan pada TikTok, melainkan dia menerbitkan instruksi baru yaitu menginvestigasi lebih ketat aplikasi-aplikasi dari luar Amerika demi keamanan data warganya. Selanjutnya, TikTok juga pernah ditolak di negara kita, Indonesia. Pada awalnya, banyak orang yang tidak menyetujui keberadaan aplikasi TikTok karena adanya konten berbau negatif dan pengaturan umur pengguna yang terlalu dini digunakan di Indonesia. Pihak pemerintah sendiri mendapatkan hampir 3.000 laporan negatif, sehingga pada tanggal 3 Juli 2018, Kominfo secara resmi memblokir TikTok dari Indonesia. Pihak TikTok pun dengan tanggap langsung merespon pemblokiran aplikasinya. Mereka datang ke Indonesia bernegosiasi untuk menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemerintah dengan mengubah pengaturan umur yang pada awalnya 12 tahun menjadi minimal 16 tahun. Lalu TikTok juga berkomitmen untuk menghapus konten-konten negatif yang ada di dalam aplikasi tersebut. Akhirnya, pemblokiran TikTok pun dibuka. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menggunakan TikTok secara bijak sebagai sarana hiburan, sosialisasi, berbisnis, maupun membagikan video-video edukasi. Okay, that's why explanation about the history of TikTok. Next slide, I will explain about how to learn skill speaking with TikTok. This application is attractive to the younger generation or millennial generation because it's the interesting feature and the application allow users to create their own short music video. This application will really help teacher and the student if can be implement English subject and learn dialogue about certain topic in this application and they can speak into it with their native speaker. This content can be shared using the keyboard Do It With Me. Apart from that, teacher can also ask students to upload assignment to improve students' speaking skill through this TikTok application. Next, the step for upload video in the speaking skill in application TikTok. Open the TikTok application that you possibly download on your cell phone. On the home page, select the icon and the bottom center. Enter the video you want to upload and select next. Set duration you want to upload and select next. I don't know. I got to go. You can add text sticker, filter shown in the video. Select next. Then video has also been uploaded. Speak fast. I don't know. Speak fast. And I then don't know. I explain of I don't learning know. upload I got to go. on the TikTok. I gotta go. Did you have fun tonight? Did you have fun tonight? Do you know what I'm saying? Now I'm saying, I want to go. I want to go. The advantage and disadvantage of the TikTok application. One, creating on TikTok. TikTok user can be famous, TikTok viral content, and extends user community lag. To learn application size, negative content, reduce productive time, less good influence. Okay student, that's all my explanation of the TikTok application. I still learning and improve the speaking skill and enjoy. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.